hidupku bersama dengan Yesus, sering ternoda oleh sesak hatiku, namun cintanya yang maha kuasa tetap membimbing perjuanganku. Puji dan syukur mengalun mempesona, berpawai ria menghias tata Tuhan. Dalam bahana imanku yang ikhlas, puji syukur sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama dan bersama rohmu. Imam biarawan-biarawati umat, khususnya paroki Pembantu Abadi Minat dan Stasiloan, Bapak Ibu, Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat sore. Bersyukur kepada Tuhan boleh berkumpul pada kesempatan ini di bawah perlindungan Bunda Maria. Secara khusus para suster SDMJ meminta kita hadir bersama mereka ketika mereka dipercayakan untuk mengambil bagian dalam karya misi di Uskupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia senantiasa menyelenggarakan hidup kita dan membawa karya keselamatan itu dalam hidup kita lewat pewartaan Injil dan karya-karya para misionaris hadir bersama-sama kita di sini. Dan secara khusus hari ini, pada hari yang juga istimewa untuk biara ini, kita hadir pada kesempatan ini mengucap syukur kepada Tuhan bahwa biara ini boleh mengambil bagian dalam karya evangelisasi di Uskupan kita, dalam partisipasi sesuai dengan karisma, talenta, bakat pada mereka, dan secara khusus menyebut dirinya Yesus Maria Yosef, itu berarti Santa Maria ada di dalamnya. Santa Maria mempunyai tempat istimewa untuk kita orang Katolik seluruh dunia, dan secara khusus keuskupan kita. Sejak Uskup Gabriel Mane, dia memilih moto Maria Protegente, di bawah perlindungan Bunda Maria. Dan kita semua, gereja juga selama ini dalam perjalanan siara iman kita tidak bisa hidup tanpa bersama Maria. Dan misterinya sebenarnya terjadi, bersyukur pada sore hari ini untuk kita dalam gereja Katolik mengingatkan peristiwa Jumat Agung itu, waktu Kristus mati di salib pada sore hari. Dan waktu itu oleh gereja dianggap sebagai matahari sejati mati. Tetapi di hadapannya ada dua orang di salib itu, yaitu Santa Maria dan Yohanes Penginjil. Santa Maria, Yesus yang mati tadi, cahayanya itu kemudian akan diteruskan oleh dua orang yang di depan itu, yaitu Santa Maria yang dalam tradisi kerohanian gereja selalu dihubungkan dengan simbol bintang-bintang. Tapi di sampingnya dia ada juga Yohanes Penginjil, itu juga mewakili gereja
dan itu simbol ada pada bulan. Dua-dua ini adalah cahaya yang menguasai malam. Jadi setelah Yesus pergi, cahaya pergi, ada dua cahaya berikut yang siap terima cahaya, dan dia meneruskan cahaya itu dan akan bercahaya sepanjang malam dalam peredaran dunia ini. Tugas itu hanya berakhir ketika Kristus datang kembali. Jadi berarti kita lihat secara tradisi gereja ada hubungan dekat antara Santa Maria dengan gereja. Dan dua-duanya ini diharuskan untuk bercahaya di malam hari di dunia ini. Tetapi kita tahu juga bahwa cahaya satu-satunya itu hanya ada pada Yesus. Dua orang ini yang bisa bercahaya sejauh mereka menerima cahaya dari sumber cahaya sejati Yesus. Dan cahaya yang dia terima, mereka sanggup melanjutkan cahaya itu. Disinilah inti misteri iman yang mau diwartakan. Jadi kita ada di bawah kaki Bunda Maria ini. Benarnya juga untuk pengakuan itu kita gereja bersama-sama Bunda Maria mempunyai tugas selanjutnya untuk membawa cahaya Kristus ke atas dunia yang gelap itu. Tetapi kita juga harus sadar pada awal ini memang bahwa kita tidak punya cahaya dari diri kita sendiri. Kita hanya bisa percaya sejauh kita senantiasa mengarahkan diri kita kepada matahari sejati itu. Dan apa yang kita terima cahaya itu membuat kita juga sanggup meneruskan cahaya, bercahaya di dunia selama peredaran zaman. Kita bersyukur kepada Tuhan bersama kongregasi SJMJ yang bersedia untuk juga menampilkan kepada kita sosok Santa Maria ini, untuk kita ingat senantiasa berjalan bersama kita. Tentu sebagai paroki Ningat, kita tidak juga melihat itu sebagai suatu yang baru, karena kita juga memiliki Santa Maria Ratu Damai. Dia yang senantiasa bersama kita dalam siaran, dan oleh kesertaan Santa Maria bersama kita, kita juga mengalami damai sejahtera demi damai sejahtera dari Tuhan dalam siaran hidup ini. Kita berdoa bersama-sama pada kesempatan ini. Kita mohon ampun dari Tuhan atas dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan peristiwa keselamatan ini, dan kiranya peristiwa ini membawa berkat untuk tarekat SJMJ, berkat untuk paroki, dan berkat untuk kita semua, secara khusus juga yang mengambil bagian dalam perayaan. Dalam misa ini juga kita menggabungkan intensi bersyukur atas penyelenggaraan Tuhan dan mohon berkat Tuhan untuk karya kerasulan Keuskupan Larantuka dan kongregasi SJMJ, khususnya kerasulan di Bukit Doa ini. Mohon rahmat Tuhan untuk Yayasan Peduli Lembata, kelompok keluarga Bapak Ardi Kohar, istimewa untuk ibu yang sedang sakit, Ibu Media Wirawan dan kawan-kawan, keluarga Bapak Virgilius Natal. Bersyukur atas terkabulnya doa Rosario dan novena 3 kali Salam Maria. Bersyukur atas karunia seorang putri Maria Yesus. Semoga Tuhan memberkati pertumbuhannya. Mohon kedamaian abadi bagi Bapak Yogi Latu yang meninggal tanggal 9 September 2020. Is
kepadamu atas karya keselamatan yang kau laksanakan dalam gerejamu, khususnya melalui kehadiran kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef yang hari ini memperingati momen penting Akta Suci mengesahkan kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef Indonesia Belanda yang mandiri. Kami bersyukur atas berkat-Mu melalui tangan-tangan kasih umat-Mu yang sungguh menunjang bagi perkembangan misi kongregasi ini. Dan mohon curahkanlah roh, cinta kasih dan kebijaksanaan bagi kami, agar bersama-sama kami dapat mewartakan cinta kasih Yesus Putra-Mu di tengah dunia ini. Lakukanlah panggilan dan niat kami, putra-putrimu yang hadir dalam perayaan syukur ini, agar semangat dan perjuangan kami semakin diperkuat dan terutama nama-Mu semakin dimuliakan. Dan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantar kami, yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dito dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dan sertamu juga Yesus Kristus menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kalian, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian, berdoa bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan, maka ganjaranmu akan besar, dan kalian akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Gunung maupun bukit tetaplah merupakan tempat yang keramat. Namun ketika Yesus ditampilkan dalam perjanjian baru di bukit, mau menekankan kekeramatan yang dekat, bukan yang sulit terjangkau, sehingga membuat orang dengan mudahnya dan tanpa melewati prosedur berbelit dapat menemukan Tuhannya. Dan spirit itu, kalau memang kita dapatkan, membuat kita juga mudah mendekati sama saudara yang lain. Itu inti kalau kita berbicara tentang bukit. Lalu yang kedua, dalam khotbah di bukit meminta daripada kita juga dalam semangat radikalisme. Artinya mesti ikut Tuhan dulu yang benar, bukan setengah-setengah. Injil Lukas yang kita baca hari ini mempunyai nuansa seperti khotbah di bukit. Tempat bukit Batu Miten ini kiranya menjadi media bagi murid-murid Tuhan membangun semangat radikalisme dalam mengikuti Dia. Semuanya ini bukan hanya sekedar pelajaran moral biasa yang mampu dilakukan siapa saja. Karakter radikal ini
hanya mungkin dimunculkan dalam diri orang yang memiliki kehidupan rohani yang baik. Dari dalam yang baik, rohani yang baik, kita percaya akan terungkap perilaku keluar yang baik pula. Siapa saja yang mendalami makna sabda bahagia akan semakin mengenal liku-liku kehidupan rohani dan pergulatan di dalamnya, serta siap mengambil konsekuensi sikap-sikap baru. Bagaimanapun pesannya, hidup yang terarah kepada yang ilahi, itu akan membawa kebahagiaan. Selain itu, sabda bahagia juga perlu dibaca dengan menengok ke depan dalam hubungan dengan pengadilan Allah. Berbuat baik kepada sesama berarti juga berbuat baik kepada Tuhan sendiri. Hal itu juga nanti dijadikan batu ujian apakah seseorang layak masuk surga dan disebut berbahagia. Bukit ini tidak hanya memberikan inspirasi untuk kita menghayati sabda bahagia itu. Yang berikut, Paus kita terakhir dengan dokumennya Gaudete et Exsultate yang mengajak kita semua untuk memiliki sikap senantiasa bersukacita dan memuji Tuhan. Ada hal-hal ketika kita renungkan menjadi suci itu, orang bisa lihat dari kita apa tanda-tandanya. Saya tidak merenung ulangi lagi apa yang dikatakan Paus 8 poin sabda bahagia. Tetapi Paus menunjukkan kepada kita, kalau kita merenungkan di bukit, gagasan-gagasan khotbah di bukit, maka hal-hal ini harus keluar dari kita. Pertama, kita menjadi umat yang tekun, sabar, lemah lembut, dan gampang ditemui, saling menemukan satu terhadap yang lain. Alasannya, dunia dewasa ini penuh dengan sikap mudah marah, balas dendam, kekerasan verbal, kita bisa lihat melalui internet, komunikasi digital. Bahwa batas pribadi dilangkai, fitnah dan umpatan bisa menjadi biasa, serta segala standar etis dan penghargaan akan nama baik sesama diabaikan. Orang mudah mencaci sesama, mudah memberikan kesaksian palsu atau berbohong, dan menjelekkan dan membuli, ngomong kasar terhadap sesama. Hal yang kedua, kita hendaknya menjadi umat yang penuh sukacita dan senantiasa memiliki rasa humor. Tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada
Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan